Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yudi Kuswarojati, SEMPA, yang telah mengizinkan saya, terutama kelompok kami, untuk menjelaskan materi tentang sikap konsumen. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Faizal Rizky Arik dengan NPM 224010236 dari Universitas Pasundan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan antara kepercayaan, sikap, dan perilaku. Di dalam bab ini terdapat 2 poin. Poin yang pertama yaitu hubungan antara kepercayaan dan sikap, dan poin yang kedua yaitu hubungan antara sikap dan perilaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kepercayaan dan sikap. Di dalam hubungan antara kepercayaan dan sikap terdapat 3 teori. Teori yang pertama yaitu teori keseimbangan dari Heidegger, yang kedua teori ekspektasi nilai dari Rosenberg, dan yang ketiga teori multi atribut dari Feisenbein. Saya akan menjelaskan teori yang pertama yaitu teori keseimbangan dari Heidegger. Dalam teori ini, manusia dianggap selalu menjaga keseimbangan antara kepercayaan yang ada pada dirinya dengan evaluasi. Artinya, mencari keseimbangan jika misalnya informasi baru yang diterimanya tidak sesuai dengan kepercayaan selama ini yang diyakininya. Dalam teori ini ada 3 elemen yang harus ada agar proses keseimbangan bisa tercapai. Elemen yang pertama adalah orang yang merasakan. Elemen yang kedua, sikap terhadap suatu objek. Dan elemen yang ketiga yaitu objek lain yang berhubungan dengan objek pertama. Di sini di atas terdapat sebuah gambar tentang teori keseimbangan. Dari gambaran di atas nampak kepercayaan bahwa seorang wanita yang bernama Penny percaya bahwa laki-laki yang bernama Indra adalah anak yang baik dan pandai. Berhubungan dengan evaluasi yang ditunjukkan dengan sikap Penny yang menyukai Indra, ketika Indra memakai anting, Penny melakukan kan awalnya Penny menyukai Indra. Namun di saat-saat tertentu Indra tuh memakai anting. Nah, di situ tuh Penny melakukan evaluasi terhadap Indra. Penny menganggap ternyata Indra tidak sebaik yang diyakininya. Oleh karena itu, berdasarkan evaluasi itu, sikap Penny kepada Indra berubah menjadi negatif. Yang asalnya positif tuh, Penny menjadi negatif terhadap Indra. Hubungan antara kepercayaan dan evaluasi juga dibuktikan dengan hasil penelitian. Nah, terus di sini saya akan menjelaskan teori yang kedua yaitu teori ekspektasi nilai dari Rosenberg. Secara umum, teori pengharapan nilai menyatakan bahwa perilaku pada umumnya lebih dipengaruhi oleh pengharapan untuk mencapai sesuatu yang hasil yang diinginkan ada insentif positif daripada oleh dorongan dari dalam diri. Konsumen memilih produk tertentu dibandingkan merek yang lain karena dia mengharapkan akhbar positif atas pilihannya tersebut. Dalam teori Rosenberg, pengharapan nilai didasarkan pada keseimbangan antara kepercayaan dan evaluasi. Menurut Rosenberg, ketika evaluasi dan kepercayaan tidak seimbang, seperti terjadinya inkonsistensi kognitif afektif, maka ketidakkonsistenan itu dikurangi atau dihilangkan melalui penataan kembali atau reorganisasi. Sikap secara keseluruhan, reorganisasi terjadi ketika perubahan dalam kepercayaan menimbulkan perubahan kepercayaan terhadap merek. Selanjutnya ada teori multi atribut dari Feisenbein. Teori Feisenbein lebih dapat diaplikasikan dibanding dengan teori Rosenberg karena Feisenbein menjelaskan pembentukan sikap sebagai tanggapan atas atribut-atribut, sedangkan Rosenberg menjelaskan pembentukan sikap sebagai tanggapan atas nilai-nilai. Atribut bersifat lebih operasional, sedangkan nilai lebih bersifat abstrak dan susah diderivasi ke dalam bentuk yang lebih konkret. Model Feisenbein memungkinkan para pemasar mendiagnosis kekuatan dan kelemahan merek produk mereka secara relatif dibandingkan dengan merek produk pesaing dengan menentukan bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif merek. Selanjutnya pada atribut kedua yaitu hubungan antara sikap dan perilaku. Model-model sikap yang berkembang akan mempunyai relevansi bagi pemasar jika model itu mampu memprediksi perilaku konsumen. Dengan perkataan lain, sejauh mana sih sikap konsumen mampu dijadikan dasar untuk memprediksi perilakunya?
Hal ini berkaitan dengan keberhasilan para pemasar dalam melakukan penjualan produknya. Ketika sikap tidak bisa dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku, pemasar akan kesulitan dalam menyusun strategi pemasaran. Untuk mengetahui bagaimana sikap bisa memprediksi perilaku, kita bisa menggunakan teori rational action dari Pisenbeck. Dalam teori rational action yang dikutip oleh Asel dalam Sutisna tahun 2022, Pisenbeck menjelaskan sebagai berikut. Seorang wanita mungkin percaya bahwa permadani yang tebal adalah hangat dan nyaman dan juga prestisius, dan oleh karena itu dia memilih secara positif atribut-atribut itu, memungkinkan dia mempunyai sikap positif terhadap permadani yang tebal. Bagaimanapun yang seseorang pikirkan akbarnya dari pembelian karpet tebal untuk seorang wanita jika dia mempunyai 2 anjing, seekor kucing, dan 3 anak kecil di bawah 9 tahun. Nah, dari penjelasan teori di atas, bahwa terdapat situasi di mana seseorang mempunyai sikap positif terhadap suatu objek atau merek produk, tetapi sikap tersebut tidak disertai dengan perilaku pembelian. Perbedaan sikap dengan perilaku disebabkan oleh banyak alasan. Pada penjelasan Pisenbeck di atas, perilaku yang mungkin dilakukan oleh seseorang wanita yaitu dengan tidak melakukan pembelian permadani tebal karena akan sulit, karena beliau memelihara kebersihan permadani itu jika tidak di rumahnya ada 2 ekor anjing, seekor kucing, dan 3 anak kecil. Nah, di dalam bab teori poin yang kedua juga terdapat ada satu teori yaitu memprediksi perilaku dengan sikap. Menurut Claydini, Petty, dan Sachiopo yang dikutip Sutisna tahun 2022 mengemukakan berbagai faktor yang mempengaruhi prediksi perilaku oleh sikap. Yang pertama ada keterlibatan konsumen, yang kedua ada pengukuran sikap, yang ketiga ada pengaruh orang lain, yang keempat ada faktor situasional, yang kelima pengaruh merek lain, dan yang keenam kekuatan sikap. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu poin tersebut. Yang pertama, keterlibatan konsumen. Dalam keputusan pembelian, sikap memungkinkan untuk memprediksi perilaku ketika konsumen berada dalam tingkat keterlibatan yang tinggi. Yang kedua, pengukuran sikap. Pengukuran sikap seharusnya dapat diandalkan reliabel dan sahih atau valid. Pernyataan-pernyataan mengenai sikap konsumen seharusnya lebih spesifik. Jika konsumen ingin membeli sebuah mobil, misalnya Toyota Kijang, 6 bulan yang akan datang, maka pengukuran sikap dan hubungannya dengan perilaku harus melibatkan parameter waktu. Rentang waktu yang lebih lama antara pengukuran sikap dan waktu untuk berperilaku 6 bulan misalnya akan mempunyai hubungan yang kurang kuat. Ya, yang ketiga ada pengaruh orang lain. Keinginan orang lain terhadap pembelian dan juga motivasi konsumen untuk menuruti keinginan itu mempengaruhi kemampuan sikap memprediksi perilaku. Nah, yang keempat, faktor situasional. Faktor-faktor situasional seperti liburan, kekurangan waktu, sakit, dan hal-hal yang lain yang mungkin menghalangi dan menyebabkan sikap tidak dapat memprediksi perilaku dengan baik. Nah, yang kelima, ada pengaruh merek lain. Walaupun sikap terhadap suatu merek cukup tinggi, tapi jika terhadap merek lain lebih tinggi, maka merek yang lain itu lebih mungkin untuk dibeli. Karena model sikap terhadap suatu objek gagal memasukkan sikap terhadap objek lain secara baik. Hal itu akan menjadi masalah untuk memprediksi perilaku. Nah, yang keenam, yang terakhir, ada kekuatan sikap. Sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap suatu objek bervariasi pada sekitar kontinum sikap, mulai dari yang paling natif, yang paling positif, sampai yang paling natif sampai yang paling positif. Sikap yang lebih positif dan lebih kuat akan cenderung mudah untuk dipanggil kembali dari memori, sehingga akan lebih mungkin untuk mempengaruhi perilaku. Nah, materi yang selanjutnya yaitu materi yang terakhir, yaitu peran sikap dalam pengembangan strategi pemasaran. Di dalam materi ini terdapat 3 poin. Poin yang pertama yaitu sikap konsumen terhadap suatu produk. Poin yang kedua, pemahaman sikap konsumen. Dan yang poin yang ketiga, sikap konsumen dalam pengembangan strategi promosi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang poin sikap konsumen. Sikap konsumen terhadap suatu produk dapat bervariasi tergantung pada apa orientasinya.
Berkenan dengan sikap ini, pemasar dapat mengidentifikasi segmen konsumen berdasarkan manfaat produk yang diinginkan oleh konsumen. Misalnya, produk mobil dapat disegmentasi berdasarkan kriteria ekonomis, performansi, dan segmen mobil mewah. Segmentasi manfaat merupakan hal yang sangat mendasar untuk membidik konsumen, karena manfaat yang diinginkan oleh konsumen akan mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap merek. Konsumen yang mempunyai orientasi utilitas mungkin akan lebih memilih merek, contoh mobil Suzuki Carry, karena lebih irit bahan bakar dan mampu menampung penumpang yang banyak. Dan yang penting, mobil jenis itu multiguna. Sebaliknya, konsumen yang berorientasi ekspresi nilai akan lebih memilih mobil seperti BMW atau Mercedes-Benz. Nah, yang kedua, poin kedua yaitu pemahaman sikap. Pemahaman sikap konsumen merupakan hal yang sangat krusial. Pengembangan produk dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui sikap konsumen. Mengukur sikap konsumen bisa dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada kelompok konsumen sasaran yang sebelumnya telah diidentifikasi. Kelompok konsumen itu bisa didasarkan pada demografi atau kelompok umur, kelas sosial, dan gaya hidup. Terdapat segmen sasaran itu sejumlah pertanyaan mengenai produk yang akan dikembangkan diajukan. Selanjutnya, konsumen dipersilakan memberikan nilai terhadap produk yang akan dikembangkan. Dengan mendasarkan pada sikap dan penilaian segmen konsumen, itulah pengembangan produk dilakukan. Mengukur dan mengetahui sikap konsumen tidak hanya berhenti sampai di situ saja, tetapi perlu terus-menerus dipantau agar produk yang dikembangkan benar-benar memenuhi keinginan konsumen. Nah, yang terakhir, poin yang terakhir yaitu sikap konsumen dalam pengembangan strategi pemasaran. Sikap konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam pengembangan strategi promosi. Misalnya, jika konsumen dari segmen pasar yang telah diidentifikasi menginginkan produk yang mudah dibawa dan mampu menyelesaikan segala persoalan atau permasalahan untuk produk komputer atau laptop, maka strategi promosinya harus menekankan pada penggambaran mobilitas dan penyelesaian persoalan dengan cepat. Misalnya contoh iklan yang dirancang bisa menampilkan seseorang yang super sibuk dengan segala pekerjaan, segala persoalan misalnya. Dan ketika menggunakan laptop merek tertentu, persoalan dan pekerjaan itu bisa dilakukan atau diselesaikan dengan cepat dan baik. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata atau kesalahan lain-lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.